Pertama, kenapa saya dibagi serang Habib Ciburu? Habib Pasirah si Mustafa Segar. Habib Mustafa Segar. Dan pula ta'oning mungkin pada hikmah saya dituju di balik kento mungkin membuat orang siapa tak apa kento pembedaan kento mungkin kekir engkau ya tak apa saya beri dari Habib. Pola pas kalaban kento pas bingkingnya ambu. Mi pada hikmah saya kento. Tapi mana intinya kenapa prinsip dasar epon kento berarti membantu orang untuk melakukan maksiat. Dalam hadis ada bahwa man a'ana ala maksiatin kana lahu wizruha wa wizru man amila biha. Kento prinsip dasar epon. Karena kadang kita mangkiin ulama kento melakukan sesuatu yang menurut fikih kento kelero, tapi hakikat epon bukan hakikat epon. Banyak hal ketiga antara lain misalnya epon Ki Hashim Asy'ari di waktu Ki Abu pesantren Tebuireng kento. Tebuireng kento kenana Bromo corah dia pun orang yang main bini minuman. Ki Hashim kento norak main. Tapi bila main mesti menang. Tak menang ampun dia main. Beliau itu setiap main mesti menang, setiap main. Akhirnya orang yang tanya, mak bisa menang terus bener yun orang tadi. Itu tidak pesantren lagi itu pas edit di pesantren gitu. Jadi ada strategi yang walaupun pada prinsipnya itu melanggar syariat, tapi justru pada strategi yang dituju yang justru lebih utama itu begitu. Jadi beliau itu bilang kalau menang itu pada sadar kasobu semua termasuk ke pada era jaga tak boleh sampai berangkat keluarga. Jadi pita dan saya ada hari yang puasa. Pita itu. Mana bisa ada hari yang puasa gitu. Misalnya pun contoh konkretnya orang haid orang pernah nifas ada ia dan rakan kayak ini gitu. Kemudian hutan puasa kento mana bisa sampai lebat dari puasa yang berikutnya kento setiap harinya kau disertai kalaban fidyah majar dan pokok yang berlaku di setempat kento satu mud kento sebenarnya berapa 7 on beras. Karena Nabi semakin kento disepakati MUI menyatakan zakat fitrah kento 1 sa' dalam sunnah kento 1 sa' kento 4 mud. Ternyata MUI terakhir menyatakan bahwa zakat fitrah kento bukan 2,5 kilo tapi 3 kilo. Bukan 2,5 kilo tapi 3 kilo seleres. Jadi ada bikin gitu ngiring kita bicara ikut kacek setengah kilo sepenapa. Jadi 3 kilo. Lah 3 kilo itu dibagi 4. Berarti dibagi 4 satu bagian dari 4 bagian itu satu mudnya. Kira-kira petong on itu merupakan kewajiban mud bagi orang antara lain misalnya karena sepo tak mampu puasa boleh atau karena sungkan menaun sehingga sulit diharapkan untuk sembuh itu tak wajib puasa tapi ada per harinya itu 1 mud. Cara negatif apa? Caranya beri parinaki mud itu di akhir Ramadan tapi setiap hari 1 mud. Kalau kuna boleh tak puasa samud boleh. Kalau kuna boleh terus ketika itu. Masalah orang misalnya pun hari ke-7 atau hari ke-10 ternyata ibadah Allah Subhanahu wa taala, maka waktu itu wajib puasa Nabi bari mampu. Lah saya juga bagi orang puasa seampun lebar dari puasa berikutnya, kaitu Nabi Muhammad kaitu per harinya kudu disertai kalaban umur sitong. Jadi andi orang puasa misalnya pun 2 atau telur lebat dari puasa sepekan datang, maka kemudian perharinya dari 3 hari itu wajib mengeluarkan fidyah di samping qadha. Bagi cuma fidyah mengqadha dan sekaligus juga memberikan fidyah perharinya itu 1 mud. Berarti ditambahin kalau mud di samping mengqadha 3 hari itu.
Kemudian saya terakhir masalah imsak. Imsak itu estona merupakan perhatian saus. Perhatian dari masjid atau musola bahwa 10 menit lagi kita sudah memasuki fajar yang kemudian mengharamkan kita untuk makan atau melanggar larangan-larangan Ramadan. Lah, kayak itu 10 menit. Apa-apa mak 10 menit, kayak itu bisa didasarkan kepada satu riwayat hadis bahwa Rasulullah SAW menjelang fajar kayak itu biasanya ampun ambu melakukan aktivitas makan minum kayak itu kira-kira jaraknya 50 ayat. Kemudian dikonversi sama para ulama mutakhirin 50 ayat itu kira-kira sekitar 10 menit. Kenapa Pak Lona? Mana kita pernah boleh telat asahur karena tak pupus misalnya. Kayak itu semuanya tak talebet, maka diberitahukan bahwa 10 menit lagi kayak itu bakal masuk waktu fajar. Itu yang buang pun. Pernah boleh bermanis atau bacet. Saya kebetulan dekat nang mit-amit nang elesan kayak itu nang air liur. Kayak itu menabi air liur kayak itu masih terasa manis atau berasin. Iklunu kayak itu bertahan bahasa. Karena termasuk film lain apa? Karena tercampur ke dalam rasa saus senajan bendanya ampun elang kayak itu mana iklunuk kayak itu berarti melanggar larangan Ramadan maka futar bahasanya itu. Karena gitu maka dalam 10 menit kayak itu dalam 10 menit kayak itu pacik berusaha ampun amur kemur asikat sebarang kalian sehingga air liur kita tidak lagi mengandung rasa. Seandainya deki umpamana kento ikhluno tak masalah kan. Kemudian masalah asap rokok seharusnya orang kento menabi oning tak kancana kento para puasa sebaiknya tak rokok. Karena kenapa? Asap yang masuk kento merupakan benda yang seandainya disengaja untuk dihirup kento betah pasal. Termasuk orang bini nyium bau napa seberapa itu dengan tebe ko kosa kaju tono mana bisa sengaja betah tapi mana tidak sengaja pun terganti kenapa bisa menghindar berapa tanah menghindar dari ko kosa kaju tomang atau dari tapi sebentar karena tak sengaja maka tantona tak betul lagi bahasa mana biar saya arah saya pokoknya kelunuk tak pernah tetapi arah saya kemudian diusahakan aku sama sekali menghindar sampai aku bunuh ataupun menabi bisa amur kemur cuma menabi pun lebat dari pertengahan hari amur kemurnya itu makruh hukumnya tapi menabi sekiranya tak amur kemur pas bisa tertelan amur kemur tak apa-apa itu melanggar puasa melakukan yang makruh gitu. Bagi orang bini kayaknya untuk arah saya itu pokoknya sampai aku dulu air bersih ampun terkontaminasi kalau rasa manis atau bacet. Sekian itu mungkin matur selanjutnya. Yang membatalkan puasa, kata masuknya barang atau sesuatu antara lubang atau mulut, telinga, mata dan kemaluan. Nah, terkait dengan mandi junub. Mandi junub namanya kita teledor, tidak mandi sampai siang namanya. Kita mandi junub tapi keadaan puasa. Terus kita mandi terus kemasukan air. Apa puasa kita batal, Pak? Kita telinga kemasukan air. Kan benda luar kayak itu tak kenging masuk ke rongga badan kayak itu merupakan larangan dari puasa bulan Ramadan bahkan puasa secara umum. Jadi aing atau apa kayak itu masuk melalui jalan badan lubang badan seperti elong kopeng, kemaluan dan lain-lain ekor. Kayak itu mana masuk kayak itu betal puasana.
Sekian itu juga termasuk manabi masuk ke amit-amit kopeng misalnya wana kati mandi junub kento ketungas tete lakar bagian dari kopeng seedelen tapi sifat deng iolah dari luar kento wajib depain air cuma cek pas selenin manabi selenin betal puasa. Tapi cukup katipan apa sifat deng bagian dalam padeng ya di luar itu si ada panai caranya kalaban misalnya sekento misalnya. Apa? Iki ketiga karena itu sampai bagian dalam tapi segi padeng iyo latin dari luar. Katipan apa nabi tak sengaja pas masuk TV kento manabi karena ampun cek ngastayatin tapi ternyata pakun ipasoen itu tak membatalkan puasa tapi manabi tanpa kehati-hatian betul puasa karena itu masukkan sesuatu dari luar ke rongga badan terkait kalaban rongga badan itu maka penting ikakali suntikan vaksinasi dan lain-lain itu tidak membatalkan puasa karena mason benih contrang aki lebet lubang badan tapi melukai bagian dari badan itu tak membatalkan kecuali infus itu cepon para ulama manabi mengenyangkan itu membatalkan puasa karena boleh infus itu benih cuma sekedar memasukkan obat tapi mengenyangkan jadi botol kita pasok terutama manabi orang itu disentri sampai akut sampai masuk rumah sakit itu biasanya infus itu di jor-joran dibuat di setel raja sampai abang itu harus mandi ban seger sana tak ada rasa are itu saya lagi itu membatalkan puasa tapi mana bisa kata kangkui penapa persyaratan medis lebat suntikan atau injeksi itu tak penapa karena itu tak masuk lebat salah satu dari lubang badan sekian mungkin matur silakan. Waalaikumsalam. Berkaitan sarang niat. Kasihpun apa manabi waktu buka, kemudian ada bu, alhamdulillah, nak gunakan mantir sampurna apa? Terus kemudian tak niat, karena pakai sampurna cukup. Mantir sampurna apa? Mantir sampurna boleh puasa. Oh. Okay. Terus yang kedua, itu bagi yang tidak berniat, itu kan ampun tidak dapat pahala puasa otomatis. Terus kemudian pada siang harinya jima dengan istrinya, itu tetap bayar kan? Ampun betul. Itu kan tak niat kinerja. Oh. Tidak berniatkan cuma wajib megang makan ya. Tidak niat puasa, kemudian di siang harinya kita terima. Terus Tapi apa sih? cuma tak Karena niat. niat kan. Terus yang ketiga itu hakikat puasa seperti pun apa? Karena menabi puasa makan tanpa sengaja atau minum itu tidak membatalkan puasa. Jadi hakikat puasa itu katipun apa? Sekali itu. Kenapa tak membatalkan? Makan tidak sengaja. Makan tidak sengaja kadang dan lupa. Gitu. Okay. Itu kan tidak membatalkan puasa. Terus yang hakikat puasa kan itu katipun apa? Sekali itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu abukah kento pas ada bu muka-muka lagu pas sampurna boleh atau lebih sampurna boleh itu cukup Stefan karena kento merupakan niat secara tak langsung bahkan langsung sebenarnya karena pun andi kesadaran besok mau puasa dan waktunya sudah masuk waktu malam biasanya siang tak masuk begini waktu pun masuk jadi termasuk pun menginap niat di waktu malam.
kemudian tidak niat puasa sampai akhirnya tak sah puasana, maka kemudian siang hari ajima karena dalam keadaan tak puasa. Kento pakun kini wajib kafarat. Karena kenapa? Dan belum atur gelap bahwa bagi orang yang karena satu dan lain hal puasanya tidak sah atau bebetal di tengah hari, maka dia tetap harus menahan diri ngeker tak oleh ada urban selain termasuk ajima sampai terbenam matahari. Karena saya larang puasa gitu kita ngino berjima, termasuk memasukkan sesuatu dari luar ke lubang badan. Jadi itu termasuk melanggar Ramadan, melanggar kehormatan Ramadan, maka wajib. Lain dengan dibatalkan sengaja. Walaupun dan belum matur gelap dibatalkan puasanya terus satu syarat aja gitu. Tapi karena batalnya bukan karena jima, maka gitu tak mewajibkan kafarat ketika itu. Tentang hakikat puasa, apa orang gitu mana bilopa ada erma yang ngaki. Benar Rasulullah pasira orang si kelopain waktu apasa pas ada maka dia benar Rasulullah rizqun minallah, jadi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang pernah tanya ke Sayyidina Abu Hurairah dan kulo kelopai guru pas pas ngakan kata kenapa? Jadi dia benar Rasulullah rezeki dari Allah. Kalau pernah kelopai boleh datang boleh ke Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah jadi ya rezeki dari Allah. Kalau kuna boleh, kalau pai boleh. Abu Hurairah kemudian pas ada apa? Saya udah rempah jadi. Tentunya tak niat gitu berarti. Mungkin cun aniyat tak kira kalau pai sampai keluar hadir. Malaysia. Yang beda boleh. Hakikat puasa itu apa? Apa mak Nabi tak sengaja mak tak iftar lagi. Karena lakar secara umum benih namun puasa saus. Kenapa saus saya kelepai? Kayak itu Nabi karena lupa, kayak itu diangkat syariat, kayak itu dari abad. Rufi'al qalamu an thalas. Benda tolok hal orang kayak itu diampuni serang Allah Subhanahu wa taala. Pertama al-majnun hatta yufiq, kemudian kenapa orang gila sampai sadar, orang kelopai sampai ingat. Pas nomor 3 kenapa? Sampai balik. Orang nak ini sampai balik. Lagi itu terlok itu secara umum apa saja sholat termasuk jima. Termasuk jima, karena kelopai. Jima Tapi Nabi Husain gitu lagi kelopai. Makanya Sayyidatuna Aisyah itu ketika menyampaikan soal mendekat kepada istri pada saat puasa, itu dengan beliau Rasulullah biasa mana bi dalam Ramadan itu apel kompol benda jenis biasa along polong benih polong tetu. Cuma dengan beliau wanti-wanti Sayyidatuna Aisyah itu wanti-wanti walakinnahu kana amlakakum li syahwatihi. Tapi Rasulullah dia saya ingat Rasulullah dia paling mampu untuk menahan nafsunya. Mun bencet ni roh lain. Siapa dulu Rasulullah, siapa dulu kalian, beda. Jadi cek mak sama. Termasuk dalam waktu raji perempuan haid atau nifas ketiga. Kita mungkin dari dulu. Jadi hakikat puasa yaitu menahan diri. Bahwa kemudian ada para ulama menguraikan ada puasa khawas, puasa awam. Engki itu tapi fadilah. Puasa khawas itu menghindar di samping menghindari makan, minum dan seterusnya, juga menghindarkan telinga mendengarkan yang haram, hidung mencium yang haram, tangan meraba yang haram. Itu merupakan keutamaan daripada Ramadan, tetapi bukan membatalkan puasanya, cuma membatalkan pahalanya. Sedang puasanya tetap sah dan kewajiban telah gugur dengan
secara formal menghindari larangan-larangan puasa. Tapi sedang keutamaan Ramadan dengan menghindar dari dengan mendengarkan yang haram-haram atau berbuat yang haram, itu namun menyalahi keutamaan Ramadan sehingga puasanya tetap sah, tetapi fadilahnya batal, bahkan pahalanya juga hilang kalau begitu. Itu puasa khawas. Segitu mungkin terus kelakon. Satu lagi ya. Mohon penjelasan ini sangat jelas memang yang sudah membatalkan puasa, tapi kadang kita tidak jarang mendengar misalnya ungkapan seperti jangan jengkong ngamuk ya, apa sah? Ketina mah? Jangan mancing, jangan mancing saya marah loh ya. Ini saya lagi puasa kan. Nah, mohon penjelasan ini hoax atau benar-benar memang bisa membatalkan puasa marah itu. Seandainya bisa membatalkan puasa, marah itu bisa membatalkan puasa, ya itulah hoax apa benar begitu kan? Mohon penjelasannya dengan selain dan marah. Ukuran sakit yang tidak boleh, yang bisa boleh, yang boleh tidak berpuasa, ukurannya kayak. Pertama, marah kento tidak termasuk batalnya puasa, marah. Tetapi menahan diri dari berkata kotor itu bagian dari kesempurnaan berpuasa. Maka Rasulullah dalam hadis ada bagi pasara orang seecak ko caen epesoin di orang lain, maka jawab inni shaim. Gula pasah. Nah, gitu aja, gula pasah. Mungkin sebagai pelaksanaan daripada saran Rasulullah menicak kojan orang jawab engkau para panapasa. Nah, ini antara lain pengijauan tahannya dalam keseharian kita, lalu kita menjawabkan sehingga cicing mancing kok pukul kok para panapasa. Sebenarnya marahnya saja tidak membatalkan puasa, betul. Cuma komentar takut dengan tak kuat karena ini dipancing-pancing, lalu kita melepaskan kata-kata kotor sehingga fadilah puasa hilang. Itu sah, Nabi formalnya tetap sah. Kemudian sakit seperti apa yang bisa tidak mewajibkan orang berpuasa? Sakit yang membuat orang tidak mampu melakukan puasa. Misal mah yang akut. Itu Nabi dipaksakan bisa berbahaya, justru menjadi parah, bisa parah. Mana bicara dokter, saran dokter gento sudah jangan puasa, istirahat sampai selama 2 hari. Wajib gento tolong, wajib. Roh bentak kini haram kok apa? Karena gento ampun saran dari orang yang memang berkeahlian. Dalam Al-Quran itu bagi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang tahu dalam hal kesehatan. Yang tahu itu medis, dokter. Maka medis menyatakan jangan puasa, ya sudah jangan puasa. Dan dulu Dimin pernah sakit juga, kenapa Dimin? Tiroid ya, istilah dokter, hipertiroid. Kento dokter menyarankan, lakar dan gula bila lapar muter pas waktu biasa. Maka seorang dokter disarankan jangan puasa selama setengah bulan. Tak puasa dan setengah bulan. Karena kento apa saran dokter. Jadi sakit yang seperti itu, atau memang walaupun bukan saran dokter, terbukti ketika berpuasa tambah parah, itu membolehkan untuk tidak berpuasa. Dalam Al-Quran lam yutik ketiban apa? Ayat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Kita Nabi tafsir Jalalain ditafsirkan tutiqunahu ditafsirkan dengan la tutiquna. Wa 'alal ladzina tutiqu wa 'alal ladzina la yutiqu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan wajib bagi orang yang mampu untuk melakukan puasa.
Lah As-Sabuni dalam Rawai'ul Bayan ada bagi apa yutiku itu artinya mampu tetapi dengan dipaksakan. Artinya bila apa neter keng paku dipaksa aki kang biya pasa. Lagi itu tak wajib punten apasa. Tak wajib apasa. Karena walaupun mampu tetapi kemampuan yang sudah sangat dipaksa-paksakan. Sementara ayat Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lah ketika itu. Jadi jangankan sampai sakit sampai ngeteran ketika itu. Kan ampun memaksakan diri saus dengan sangat susah payah, kita ampun tak wajib apa sama Nabi paksa aki. Lakar pada hadis saya sering itu bagi sarang sebagian mubaligh, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Sehingga disarankan mun ben sakit apa sah beres mesti pun tak segenter. Pertama boleh hadis itu ternyata sampai diteliti sanad epon dhaif. Karena itu maka hadis dhaif itu tidak bisa digunakan untuk halal haram dan akidah. Perkara akidah dan perkara halal haram tak kenging bersandar kepada hadis dhaif. Mana bi sahih baru kenging. Itu ternyata sumu tasihhu itu ternyata tak sahih, dhaif. Karena itu maka tidak boleh dijadikan sandaran hukum untuk hal-hal yang terkait dengan wajib dan haram itu termasuk dalam hal puasa. Jadi kita mesti tahu abari kata Allah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Konsultasi ke dokter. Dok saya begini. Gimana? Boleh enggak saya puasa? Oh jangan. Nanti kamu sampai tambah parah. Jangan. Tak bahasa pun. Tak wajib abang gitu. Tapi dekik bila sehat wajib ngadain. Lah sedang orang saya sakit menaun yang tidak mungkin metode teori medis tidak akan sembuh lagi. Kento apa nak matai wajib pakai puasa karena mana semakin tak puasa. Kemudian wajib pakai nang ibakan datang. Jadi lagar pun tak kira beres apa tak bila boleh. Muncul lagar pun tak bisa beres. Ya sudah tak usah puasa tapi kenteen puasa nak kalaban fidyah kento. Segitu okey. Matur silakan. Okey. Ada lagi. Boleh tu. Maksud terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Kak Yunto mungkin ada hal yang kemudian untuk penjelasan beberapa kiai mungkin yang terlewatkan juga itu berkaitan dengan sholat tarawih saat sholat witir. Sikap lima ada beberapa hal yang mungkin perlu bijaksana untuk melaksanakan sholat sunnah itu. Pertama itu mungkin masalah jumlah rakaat. Bisa jadi suatu saat ada penawaran yang harus dilakukan oleh jamaah. Kalau yang banyak kadang cepat, kalau yang sedikit santai-santai, tapi posisinya sama juga waktunya berbeda. Ini untuk mensiasati masyarakat awam yang cenderung biasanya ya. Kalau di sana rakaatnya sekian, enak itu sedikit. Yang ini banyak tapi cepat kan gitu ya. Ini yang sholat tarawih. Kemudian berkaitan dengan sholat witir tadi yang dia jelaskan adalah yang formasi 2-1 ya. Formasi 2-1 maksudnya yang ditaklukan yang ketika 2 rakaat itu disambungkan dengan yang 1 rakaat. Kemudian ada yang langsung 3 rakaat. Kejadian mohon bijaksananya Kiai, ada yang ngampul. Ada jamaah yang ngampul, memang 3 rakaat langsung. Itu biasanya 2 rakaat, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Itu untuk menjelaskan ketika 3 rakaat langsung yang sudah tidak kabar bagi seseorang itu bagaimana? Mohon dijelaskan yang hal-hal yang demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, sholat tarawih batas kento cepat terbatas. Kento sepanjang tidak melanggar
tumakninah dalam sholat, tidak melanggar aturan tumakninah dalam sholat, kento kengi mana bidan gula lebih cenderung deng saus. Terlalu lambat sama dengan ngimami sholat Jumat iki sarang juga jamaah gerunggung gitu. Tapi terlalu cepat, terutama bagi segi tokon kento, berat juga. Jadi sedeng. Dan kalau dimin pernah ngimamin sholat Masjid Al-Ikhlas Demas kaca, pas di Paringoni, di sini biasa 11 rakaat gitu. Oh ya, karena 11 muka dan belum aja surat-surat selancem Sabbihisma rabbikal a'la. Saya kedua rakaat kedua ikilir gak bisa pun saya lancar gak bisa. Ternyata lambat. Orang yang luar sisa lekor rakaat kita ampun ada rus dan dulu kita lestari. Belum hari baik kepayan tapi macam habis itu. Wah minta 11 pada pun saya lekor. Ya korupsi sarah kita. Salat Rasulullah kento tarawih nah kento dalam hadis itu bagi makmum kento hanya tanya. Lagi kento tahu kan ketika itu Rasulullah ya Allah satu ayat kita ruku pelami 1 second itu pak sahabat ini ternyata 1 second lebat bakun terus sampai pelami 200 terus ayat pelami pas ruku ternyata bakun. Ternyata surat Al-Baqarah 7,5 itu ya bisa rakaat para hati. Ku mungkin tak sambung. Langsung itu nabur di jemaah. Karena imam betul. Masya Allah luar biasa. Ada makmum khusus. Oh. Mana di kalangan khusus mungkin saya sekeluargaan. Pernah boleh keluarga hafizah misalnya. Saya kan sangat utama. Rasulullah kento waktu kento begitu lestari ruka puru asar pas subuh bos. Artinya mulai dari lestari isya para sampai waktu sahur tarawih kento. Sampai dalam riwayat para sahabat kento sampai nekuk ke tongkat bertelekan kepada tongkat sampai gemetaran. Makanya Rasulullah tak pun malam tarawih kento. Bila matar para sahabat apa nama tak malam Rasulullah inni akhafu ay yufrada alaikum fatattakilu. Engkau khawatir tak wajib pagi karena waktu itu waktu turunnya ayat sedang masa-masa tasyrik pengundangan hukum. Engkau khawatir tak mimpi Allah wajib pagi berpasang kabila wajib. Bila pun wajib pagi sangat. Orang bila haram pagi kita ini corni malor. Ketika itu maka Rasulullah itu tak merutinkan. Lah, mana bini masjid kan saya bertabar. Kenapa kan tak selekor pada 11? Biasanya jemaah mesti Malaysia. Belar masjid Bait Nur Jannah. Kan tak belar kan tu 11. Kengi mutak belar mulai dari 4 tahunan dari semakin. Jadi pun ngangkui 11 tapi iba sampurna. Ternyata semakin pada bagus terus kia. Salah 11 cepat. Logan tu sangat boleh panglo tak ngerja sambian 11 tapi pas sampurna. Tahun ini jemaah apa pun gerung lagi ini kaki betul. Ini kaki betul. Jadi sekento hakikat. Katibana pas 11 kento. Estona Rasulullah kento asolat kento pertama solat tarawih tak nengi masjid. Jadi mana dilakukan di masjid kento bid'ah. Salekor juga tak dilakukan oleh Rasulullah. Jadi mana bisa lekor kento bid'ah. Walaupun Sayyidina Umar ada bagi nikmatul bid'atu hadhihi. Ini adalah nikmat yang baik. Jadi orang kento mana biasa solat tarawih 11 rakaat ngiring Rasulullah dalam hal masjid buntan juga dalam bilangan kento buntan. Karena apa? Dalam hadis Kanjeng Nabi kento makan ngiring juga Sayyidina Umar.
antara lain Sayyidina Umar dan Al-Khulafa'i Rasyidin Al-Mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Sabana Rasulullah, ikutilah aku, alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafa'i Rasyidin Al-Mahdiyyin min ba'di. Ikuti sunnahku dan ikuti sunnah Khulafa'i Rasyidin setelahku. Benikor Khulafa Rasyid tapi benikor Khulafa tapi Khulafa Rasyidin Mahdiyyin. Lalu disertai dengan kata-kata addu 'alaiha bin nawajid, peganglah, artinya gigit dengan gigi taring, artinya pesekkan teguh. Jadi Nabi kemudian Sayyidina Umar yang menganjurkan, bahkan bukan menganjurkan, jama'an nas istilah dalam riwayat hadis. Sayyidina Umar mengumpulkan, ayo salat masjid kafi. Salat masjid. Masjid tidak pernah dilakukan. Berjamaah tarawih di masjid tidak pernah dilakukan Rasulullah. Salekor juga tidak pernah dilakukan. Karena itu begitu ditanya, Sayyidina Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Iya, ini memang bid'ah. Tapi ini adalah nikmat yang baik. Kenapa yang baik? Karena Sayyidina Umar, setiap orang menurut Taurat tak tarawih. Karena kenapa? Zaman yatakasalun nas, di mana orang sudah mulai malas-malasan beribadah. Kayak itu di zaman Sayyidina Umar. Sekarang ini adalah zaman di mana orang sudah malas-malasan beribadah. Karena itu maka harus dipaksakan dari khilafah, dari puncak kekuasaan. Tetapi Nabi Muhammad pula soal kento sebaiknya tetap 11 rakaat, selekor rakaat sesuai dengan sunnah yang berlaku, karena itulah yang sunnah dari Rasulullah, walaupun kemudian penetapannya kan sudah di Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu rakaat witir, intinya segitu para hadirin. Salat kento walaupun sampai 1000 rakaat dengan satu salam kengi. Cuma kento tak utama. Karena kalaupun sekali salat 2 rakaat salam, kento ada keutamaan tersendiri. Masing-masing merupakan satu ibadah. Juga boleh ibadah boleh, juga boleh ibadah boleh, juga boleh ibadah boleh. Tapi mana bisa satu salam walaupun 1000 rakaat, ini satu ibadah namanya. Maka berkali-kali salam lebih baik daripada hanya satu salam walaupun rakaatnya banyak. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karangan Imam Nawawi, dibagi setong saat pernah beda sahabat kedua lopolong setong itu kemudian asolat salat terus tanpa salam sampai ratusan rakaat. Bila lestari pas ditanya bisa berapa rakaat benar hujangki berwajib banyak salam sekali ya. Maka pas orang gitu sahabat gitu aja inna situ fa inna Allah la yansa. Kok kelupaan berapa rakaat, Allah tak kelupaan ya. Allah tahu kok berapa rakaat, tak tahu kok tak ngitung bangun sholat terus sampai ratusan rakaat baru kemudian salat. Jadi prinsipnya melakukan sholat berrakaat-rakaat dengan satu salam, itu prinsipnya kenging. Cuma lebih utama. Kenapa boleh ditentukan dalam hadis sholatul laili masna. Sholat malam itu adalah 2 rakaat. Jadi ditentukan. Mana bisa tak apa-apa. Contohnya siap. Jadi benih yang persoalan batal sah atau tidak, tapi selebih utama witir itu dengan 2 salam walaupun 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat. Itu masing-masing salam baru terakhir 1 rakaat salam boleh. Itu paling utama. Seandainya dilakukan Irangkos sekalian dengan 1 salam tetap kayak gini. Cuma fadilana ke orang etepun saya 2 salam dengan 3 rakaat. Sekian itu mungkin matur sekalian. Mana bikin itu terakhir dan gula nyon sepora atas juga khilafan, banyak teguran atas juga kesalahan dari para masyayikh, para asatidz kita, matur sekalian sebelumnya. Ja'alana Allah mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.